Season 2 Episode 1. Di sebuah puncak gunung. Salam Paman Ding, ucap Lin Tian memberi hormat dan melepas topengnya. Hahaha, keponakan yang baik. Ding Xiaohu mengangguk dan membelai kepala Lin Tian. Lalu setelah itu muncul banyak bayangan di belakang Ding Xiaohu. Tentu saja mereka para murid dari Sekte Langit. Saudara kecil, saudara kecil. Banyak suara di belakang Ding Xiaohu memanggil Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum dan mengangguk pada mereka. Apa yang kalian lakukan? Ayolah tetua, kami hanya ingin menyapa saudara kecil kami di sini. Jangan marah begitu, ucap salah satu murid. Iya benar, benar, kami merindukan saudara kecil kami tetua. Yang lain juga mendukung murid yang berani berbicara tadi. Sialan. Kalian pikir aku tidak tahu maksud kalian? Pergi awasi tempat ini. Nanti kalau sudah selesai berbicara dengan keponakanku, kalian boleh berbicara dengannya. Ding Xiaohu memerintahkan mereka mengawasi area ini agar tidak ada yang mengganggu dia berbicara dengan Lin Tian. Ayolah tetua, tetua sungguh pelit. Baiklah, ayo pergi, jawab salah satu pemimpin murid itu. Iya. Lalu mereka semua berpencar dari sana. Untuk mengawasi tempat itu, Lin Tian tersenyum menggelengkan kepalanya. Ayo mari kita bicara, Paman akan mendengarkan pengalamanmu, tentu juga tentang wanita Mu Suanyin itu, ucap Ding Xiaohu dengan senyum penuh makna. Lin Tian hanya tersenyum malu, dan memasang arai tak terlihat di sekitar sana, lalu mereka duduk. Setelah mereka duduk, Lin Tian menceritakan pengalaman manis pahitnya selama ini, dari sejak dia keluar dari Sekte Langit, hingga sampai sekarang ini. Ding Xiaohu hanya mendengarkan cerita Lin Tian. Dia tahu, walaupun anak ini merahasiakannya, tapi dari pengalamannya, dia tahu kalau anak ini cukup menderita selama ini. Tapi untuk tidak membuat anak ini kecewa, dia hanya mengangguk dan tersenyum kepadanya. Lalu bagaimana hubunganmu dengan nona muda dari Sekte Es itu? Tanya Ding Xiaohu. Itu, jangan bingung, ceritakan saja, ucap Ding Xiaohu. Baik, aku ingin mendengar pendapat paman-paman di Sekte tentang itu, sekaligus meminta bantuan untuk masalah itu. Kamu ingin saran dan bantuan kami? Iya, masalahnya paman pasti lebih tahu tentang Sekte Es daripada aku, ucap Lin Tian. Agak lama Ding Xiaohu berpikir tentang Sekte Es. Dia memang mengetahui peraturan Sekte Es, walau mereka tidak melarang pernikahan, tapi masalahnya ada pada Mu Suanyin. Semua orang tahu bahwa murid paling disayangi dari Master Sekte Es itu adalah Mu Suanyin, dan pasti tidak mudah untuk mengikhlaskannya. Paman juga bingung. Lebih baik paman kembali dan membahas bersama paman-paman dan orang tuamu. Hanya itulah satu-satunya cara, karena dia juga tidak akan bisa membantu Lin Tian jika hanya dengan dirinya. Memang jika Lin Tian menunjukkan kekuatan aslinya mungkin Sekte Es akan menerimanya, tapi itu juga akan membuat Lin Tian terlalu cepat ditarik ke dunia dewa. Aner mengerti paman, aku juga tidak terburu-buru, masih banyak masalah, dan aku juga ingin memperkuat keahlianku. Itu lebih bagus. Percayalah pamanmu di Sekte akan selalu mendukungmu. Ding Xiaohu memberi kepercayaan bahwa mereka akan selalu mendukung Lin Tian apapun yang terjadi. Terima kasih paman. Lin Tian merasa bahagia mendengar ucapan pamannya itu. Dia lalu menawarkan teh kepada pamannya. Setelah itu mereka mengobrol dengan bahagia untuk beberapa jam. Paman, bagaimana dengan leluhur? Apa mereka maju ke tingkat abadi langit? Tanya Lin Tian. Itu. Ding Xiaohu menjelaskan hal itu kepada Lin Tian. Memang para leluhur sedang mencoba untuk maju, tapi bagaimana mudah untuk naik ke tingkat abadi langit? Ada beberapa kali leluhur Bing Ye ke tempat leluhur lama, tapi di sana dia mendengar kalau belum ada pencerahan oleh leluhur. Memang sangat sulit untuk naik ke tingkat alam abadi bumi, dan apalagi alam abadi langit. Itu pun Bing Zhao dan 3 lainnya berkat bantuan dari Lin Tian dan pengalaman mereka di luar yang membuat mereka maju dengan cepat.
Sedangkan di sekte 5 tahun dia berlatih bersama leluhur, dia juga membantu untuk membuat para petinggi sekte meningkatkan kekuatannya. Bahkan untuk para murid dia berusaha mencoba membantu mereka dengan yang terbaik. Paman berikan 5 buah ini kepada leluhur, ucap Lin Tian. Dia mengeluarkan 5 buah abadi, yang dia ambil dari pohon abadi waktu itu. Melihat 5 buah ini, Ding Xiaohu hampir melompat dari tempat duduknya. Dia tidak percaya apa yang dia lihat di depan matanya. Nak, ini buah abadi. Iya. Berkat keberuntunganku di dalam ruang itu, aku mendapatkannya. Lalu ini di dalam cincin berwarna biru, ada berbagai macam bahan obat, pil lalu yang merah untuk pemurnian, beberapa senjata, dan ini berbagai macam harta, keterampilan, dan juga ada warisan dari yang kuat. Lin Tian memberikan 3 cincin spesial yang berisi harta yang dia dapat, beserta harta yang diberikan Bing Zhao dan Sukun kepadanya. Ding Xiaohu tercengang mendengar penjelasan Lin Tian, tapi hanya sesaat dia merasa hangat memikirkan sikap Lin Tian dan 4 pemuda yang berkeliaran di dunia luar saat ini. Mereka tidak lupa mengumpulkan harta untuk sekte mereka, agar bisa meningkatkan kekuatan sekte mereka, walaupun mereka tidak kembali dalam beberapa tahun. Baik dia dan yang lain tahu, bahwa Bing Zhao dan ketiga saudaranya itu pasti mengalami banyak hal yang buruk di luar sana. Nak kalian semua adalah keponakanku, kami sungguh malu dengan kalian. Mata Ding Xiaohu agak lembam melihat pemuda di depannya ini. Sejak dia datang ke sekte, dia mengubah sekte mereka. Sejak kecil anak ini memberikan nasihat dan saran yang membuat mereka berhasil dalam kultivasinya. Bahkan sampai sekarang, dia masih memikirkan kepentingan keluarganya daripada hidupnya. Itu karena kita keluarga paman, jawab Lin Tian. Iya benar, kita keluarga, hahaha. Ding Xiaohu tertawa bahagia, dia tidak memperpanjang lagi pembicaraannya, lalu menatap 5 buah abadi itu. Dengan ini leluhur lama bisa maju ke tingkat abadi langit, tapi sayang sekte kita masih belum setara dari 4 sekte lain. Jika ahli abadi langit mereka muncul, ucap Ding Xiaohu. Paman tenang saja, aku memiliki sesuatu yang lain untuk membantu leluhur meningkatkan kekuatan mereka, ucap Lin Tian. Apa itu? Tanya Ding Xiaohu. Ini, ucap Lin Tian. Lin Tian mengeluarkan sebuah harta berbentuk rumah berukuran kecil dan menyerahkan kepada Ding Xiaohu. Ini adalah harta yang kudapatkan di goa waktu itu. Aku telah memeriksanya. Waktu di sini sangat berbeda dengan di luar. 1 hari di luar sama dengan 10.000 tahun di dalam, jelas Lin Tian. Apa? Teriak keterkejutan tetua ketujuh. Kalau begitu dengan ini leluhur bisa maju setidaknya dengan cepat, ucap Ding Xiaohu. Ding Xiaohu sangat gembira mendengar itu. Jika begitu berarti ini harta yang luar biasa. Dengan ini bisa membuat kekuatan sekte melambung tinggi jika berlatih di dalam. Iya, tapi sayangnya ini hanya bisa dipakai oleh 5 orang, dan juga waktu di dalam hanya bisa sampai 300.000 tahun saja, sama dengan 3 bulan di dalam, jelas Lin Tian. Kenapa bisa begitu nak? Tanya Ding Xiaohu. Karena benda ini sudah rusak parah, dan aku pun hanya bisa mempertahankannya hingga 3 bulan setelah diaktifkan, balas Lin Tian. Tapi itu sudah cukup untuk leluhur maju ke tingkat ke-5 alam abadi langit, atau mungkin lebih, ucap Ding Xiaohu. Walau agak kecewa, tapi itu sudah cukup untuk membantu leluhur maju ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu dia memanggil para murid lain setelah berbicara dengan Lin Tian. Murid-murid yang kembali ke sana berbicara gembira dengan Lin Tian, dan malam itu mereka memanggang beberapa daging yang didapatkan oleh mereka di hutan. Di puncak gunung itu, baik Lin Tian, Ding Xiaohu, dan murid sekte langit lain sedang bergembira, makan daging bersama, minum ciu dan anggur merah cap orang tua, sampai pagi esoknya. Nah, kami akan kembali ke sekte, jaga dirimu. Iya paman. Adik,
Kami kembali dulu, cepat kembali, kau harus mewakili sekte kita untuk pertandingan 1 tahun lagi di benua tengah, ucap pemuda di sebelah Ding Xiaohu. Aku harus ikut ya? Tanya Lin Tian. Iya, itu sudah dikatakan oleh pamanmu. Paman aku tidak akan ikut, aku tidak cocok, katakan pada paman aku juga kembali mungkin terlambat, ucap Lin Tian. Baiklah, paman tahu kamu ingin Mu Xuanyin menjadi juara bukan? Jika kamu ikut itu tidak mungkin bisa membantu Mu Xuanyin menjadi juara. Itu, hahaha. Mereka tertawa melihat wajah Lin Tian yang bingung dan malu itu. Adik kecil mereka sudah tumbuh dewasa, bahkan dia sudah mempunyai kekasih. Sudah, jangan begitu, baiklah Aner, paman mengerti, ya kamu juga tidak perlu ikut. Tapi mungkin saat itu kamu harus datang karena kami belum mengadakan ulang tahun kedewasaanmu. Apa pertandingannya diadakan di sekte kita? Iya, jawab Ding Xiaohu. Lin Tian mengangguk dan mengerti, dia berjanji akan mencoba kembali ke sekte sebelum waktu pertandingan. Baiklah paman, aku akan membantumu membuka ruang sebentar untuk sampai ke dekat sekte. Lalu Lin Tian membentuk segel dan merobek ruang di depan Ding Xiaohu. Satu persatu dari mereka masuk ke retakan yang dibuat Lin Tian. Nah, jangan lupa kembali setahun lagi. Lalu akhirnya Ding Xiaohu menghilang di retakan itu. Setelah beberapa saat retakan menghilang dan kembali ke seperti semula. Lin Tian masih berdiri di tempat itu memandangi retakan yang telah menghilang itu cukup lama. Saatnya kembali ke kerajaan Wu dulu. Lalu dia berbalik menuju arah istana kerajaan Wu. Para penjaga tidak menghalangi Lin Tian untuk masuk ke istana. Lin Tian masuk ke istana depan, lalu bertemu dengan Raja Wu. Mereka berbicara untuk sementara waktu sebelum Lin Tian izin undur diri. Setelah itu Lin Tian pergi ke tempat Mu Xuanyin berada. Dia bertanya kepada Raja Wu di mana Mu Xuanyin. Dia sedang bersama tetua Mu Zixi dan yang lain di halaman belakang. Saat dia masuk ke halaman belakang, dia melihat mereka sedang duduk di meja bersama. Lin Tian berjalan dan menyapa mereka. Salam tetua pertama, ucap Lin Tian memberi hormat. Nak kamu kembali ke sini duduk bersama kami, ucap Mu Zixi mengundang Lin Tian. Terima kasih, balas Lin Tian. Lalu dia duduk di samping Mu Xuanyin yang sudah meninggalkan bangku kosong untuknya. Jadi tetua, ada apa kalian berkumpul di sini? Lin Tian bertanya dengan tenang. Iya, rencananya kami akan kembali hari ini. Masalah di sini sudah beres, dan sekte telah mengeluarkan perintah penarikan diri juga. Mu Zixi memberitahukan tentang dia akan kembali ke sekte pada Lin Tian. Yang membuat Lin Tian agak tidak senang, karena dia berpikir akan berpisah dengan Mu Xuanyin, tapi dia mencoba untuk tenang duduk di sana. Begitu, baiklah kalau begitu aku harap perjalanan kalian bisa lancar, ucap Lin Tian. Iya, terima kasih nak. Bagaimana dengan tetua Ding, apa dia sudah kembali? Tanya Mu Zixi. Iya, dia sudah kembali. Ada apa tetua? Apa kamu memiliki hal khusus yang ingin dibicarakan dengan tetua ketujuh sekte langit itu? Lin Tian tersenyum, dan menatap Mu Zixi dengan senyum yang mencurigakan, membuat Mu Zixi agak malu. Tidak, hanya bertanya saja, lalu apa yang dia katakan padamu? Beliau hanya mengatakan jika ada masalah atau kalau perlu bantuan, beliau menyuruhku untuk datang ke sekte langit, itu saja. Cuman begitu. Mu Zixi mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa pasti mulai sekarang, sekte langit menganggap Lin Tian adalah pemuda yang harus dijaga, karena mungkin nanti saat bencana datang dia akan bisa membantu mereka. Saudaraan, ngomong-ngomong setelah ini apa yang akan dilakukan? Mu Yin yang agak cerewet bertanya dengan penasaran. Aku tidak tahu, nanti akan kufikirkan. Mungkin aku akan pergi menjelajahi benua lain setelah dari sini. Lin Tian menjawab pertanyaan Mu Yin dengan agak bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Baiklah, kalau ada waktu, pergilah ke Sekte Es nak, kami akan menyambutmu, ucap tetua Mu Zixi sambil tersenyum. Baik, terima kasih tetua. Baiklah, kami bersiap-siap dulu. Lalu tetua, Wusin dan yang lainnya keluar dari sana meninggalkan Mu Suanyin sendirian bersama Lintian. Mereka tetap diam untuk beberapa lama, dan tidak ada yang mau berbicara duluan. Apa kamu akan kembali juga? Akhirnya Lintian memberanikan berbicara duluan dengan Mu Suanyin. Iya, maaf. Kenapa meminta maaf? Apa kamu melakukan sesuatu yang salah? Lintian bertanya dengan bingung, karena kenapa Mu Suanyin meminta maaf padanya. Itu, aku tidak bisa bersamamu sekarang. Aku terpaksa harus kembali ke sekte karena perintah guruku. Mu Suanyin menjelaskan alasan dia meminta maaf. Tidak masalah, kenapa? Jangan sedih, seperti kita tidak akan bertemu lagi. Tapi, jangan berbicara tapi-tapian, percayalah denganku, setelah semua hal yang aku kerjakan selesai aku pasti akan mengunjungimu ke Sekte Es. Lintian meyakinkan Mu Suanyin dengan perkataannya. Dia juga telah memutuskan jika semua masalah selesai dia pasti akan ke Sekte Es. Aku percaya padamu, aku akan menunggumu, jawab Mu Suanyin. Bagus, tapi bisakah kamu nanti datang di saat pertarungan antar generasi muda seluruh benua? Tanya Mu Suanyin. Aku akan datang, tegas Lintian. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Iya. Lalu mereka berdua membicarakan beberapa hal lain untuk sementara waktu, dan tidak terasa waktu untuk berpisah sudah tiba. Tetua pertama dan yang lain bersiap, sudah waktunya pulang, ucap tetua Sekte Es itu. Di luar gerbang ada Raja Wu, Ibu Wusin, dan beberapa pejabat negara itu. Lintian berdiri berhadapan dengan Mu Suanyin, di wajahnya ada senyum yang lembut penuh kasih sayang. Lalu sebuah burung turun dari langit, dan jatuh tepat di depan Mu Zixi. Mu Zixi membelai kepala burung itu, lalu dia memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke atas burung besar itu. Burung saljukah? Ucap Lintian. Apa kamu tahu tentang burung ini? Tanya Mu Suanyin. Sedikit jawab Lintian, burung ini sangat suka di area bersalju, dan kecepatannya juga cukup cepat di antara burung iblis. Iya. Ini adalah burung yang dirawat tetua pertama dengan tangannya sendiri, walau hanya di tingkat pertama alam langit tapi sudah cukup cepat, jawab Mu Suanyin. Memang burung ini cukup cepat. Saudari Mu, ayo naik. Wusin memanggil Mu Suanyin menyuruh dia naik ke burung salju itu. Aku pergi dulu. Iya, tunggu aku, ucap Lintian. Mu Suanyin mengangguk, dan berjalan ke atas punggung burung salju itu. Dia melihat Lintian di bawah, ada sedikit air mata jatuh dari matanya. Melihat itu Lintian hanya tersenyum kepadanya dengan lembut. Yakinlah, aku akan menemuimu nanti di Sekte Es, tegas Lintian. Aku menunggumu. Baiklah, kami pergi dulu, nak, jaga dirimu, ucap tetua Mu Zixi. Lalu elang itu mengibaskan sayapnya, dan terbang meninggalkan tempat itu dengan cepat. Lintian hanya menatap, dan melihat elang itu terbang. Setelah dia yakin tidak melihat elang itu lagi, baru dia berhenti melihat langit, dan berbalik melihat Raja Wu dan yang lainnya. Aku juga pergi, terima kasih atas keramahannya selama ini. Tanpa menunggu yang lain membalas, Lintian merobek ruang dan menghilang dari hadapan Raja Wu, dan yang lainnya yang masih tercengang melihat dia pergi. Sungguh pemuda yang hebat, ucap Raja Wu. Setelah Lintian merobek ruang dari kerajaan Wu, dia muncul di sekitaran daerah benua timur. Sejak itu dia berkeliling benua timur. Di setiap perjalanan banyak bandit di sekitar hutan yang dia temui. Dia telah membunuh mereka dengan sangat mudah. Terkadang dia juga menolong beberapa orang yang pantas dia tolong. Setelah itu dalam sebulan dia muncul di sebuah kota tepat di perbatasan benua timur. Lintian berjalan di sekitar area pasar di kota tersebut, ditemani oleh seorang pemuda tinggi yang juga sangat tampan. Matanya yang tajam, dan pakaian berwarna hitam membuat dia seperti seorang pemuda yang memiliki daya tarik tersendiri. Kak,
Kemana kita akan pergi setelah ini? Pemuda itu melihat ke arah Lin Tian dan menanyakan kemana tujuan yang akan Lin Tian tuju selanjutnya. Iya, mungkin ke benua lain. Katanya di sini ada kapal yang bisa membawa kita bolak-balik antar benua, jawab Lin Tian. Bukankah lebih baik kita menggunakan array teleport saja? Itu lebih cepat. Iya, tapi juga agak mahal. Yang ku dengar biasanya di sini hanya orang-orang penting yang dapat menggunakan array antar benua itu. Lebih baik menghindari agar identitas kita tidak terbongkar. Kakak benar juga. Ngomong-ngomong bayi kecil kemana kak? Beberapa hari yang lalu Fenger keluar dan menarik bayi kecil ke dalam ruang kalung lagi. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya memikirkan bayi kecil. Dia yakin kalau bayi kecil telah melakukan hal yang membuat Fenger marah lagi. Pemuda itu juga hanya dapat menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sudah tahu bahwa bayi kecil cukup nakal, kemungkinan sekarang mungkin dia dihukum oleh Fenger. Oh iya Long kecil, di mana Gui kecil pergi? Tadi katanya ingin membeli beberapa hal. Aku berpikir setelah dia tertidur cukup lama, jadi mungkin ingin jalan-jalan sebentar. Aku sangat iri dengan kalian, desah Lin Tian. Pemuda itu adalah Lin Long. Baru-baru ini dia keluar dari pelatihannya dan menemani Lin Tian berjalan-jalan di sekitar benua timur. Saudara pertama, saudara kedua. Sebuah suara memanggil Lin Tian dan Lin Long dari arah belakang. Setelah tidak lama Lin Gui juga muncul di depan Lin Tian. Dia lalu mengajak Lin Tian dan Lin Long ke sebuah restoran yang cukup besar di area sana. Mereka masuk, lalu memesan tempat di sana untuk 3 orang. Pelayan itu lalu membawa mereka ke sebuah meja. Dia lalu memberikan menu yang ada di restoran itu. Nama restoran itu adalah restoran laut. Ia sesuai namanya, kebanyakan dari menu di sana bahannya memang khas dari hasil lautan. Lin Tian memesan beberapa makanan yang cukup populer di tempat itu, bersama dengan Lin Long, dan juga Lin Gui memesan makanan mereka, lalu pelayan itu meminta mereka menunggu sebentar. Sayang bayi kecil tidak ada, jika ada mungkin dia adalah yang pertama meminta semua makanan di menu tempat makan ini. Hahaha, aku tidak tahu apa yang dilakukan saudara ketiga sampai membuat saudara keempat marah. Lin Gui tertawa dan menggelengkan kepalanya. Memang dia tahu sifat dan kelakuan bayi kecil. Lin Tian dan Lin Long tersenyum juga dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu tidak lama makanan yang dipesan Lin Tian pun datang. Mereka pun mulai mencicipi makanan yang di atas meja itu. Sediakan kami tempat duduk dan makanan di sini. Tiba-tiba di saat mereka sedang enak-enak menikmati hidangan, sekelompok orang masuk ke restoran itu. Maaf tuan, mejanya sudah penuh untuk sekarang, tuan bisa menunggu. Apa? Kamu menyuruh tuan muda ini untuk menunggu? Pemuda yang memimpin itu berteriak marah ke pelayan itu. Pelayan itu hanya tersenyum dan mencoba untuk menenangkan pemuda itu. Tuan, kami benar-benar minta maaf, mejanya benar-benar penuh. Pemuda itu melihat ada seorang wanita cantik berpakaian serba biru duduk sendirian. Melihat tubuh wanita itu, pemuda itu menjilati bibirnya dan berjalan menuju meja wanita itu. Hai cantik, bagaimana jika aku menemanimu di sini? Wanita itu menatap pemuda yang mengganggu dia itu dengan marah. Tapi melihat wanita berambut biru itu marah, pemuda itu semakin senang. Dia terus mengganggu wanita berambut biru itu. Orang-orang di sana juga hanya melihat pertunjukan yang bagus. Mereka tahu bahwa pemuda itu berasal dari salah satu keluarga di kota ini. Dia terkenal dengan kemesumannya dan juga kejahatannya terhadap wanita, dan warga kota lainnya yang lebih lemah darinya akan ditindas olehnya. Kak, sepertinya pemuda itu akan dipukul setengah mati. Lin Gui yang melihat itu juga, akhirnya berbicara kepada Lin Tian yang acuh tak acuh memakan makanannya di meja itu. Sudah, jangan pedulikan, selagi makan kalian harus diam, jika tidak mau tersedak.
Lin Tian hanya membalas sambil tersenyum. Menurutnya wanita itu sudah mencapai alam ilahi, sedangkan pemuda itu hanya di alam langit tingkat pertama. Tentu dia akan menderita kalau perempuan itu mulai marah. Iya, lalu baik Lin Long dan Lin Gui kembali melanjutkan makan mereka. Seperti yang dikatakan Lin Gui, perempuan itu mulai marah dan berteriak kepada pemuda itu. "Kau pergi dari sini, atau aku akan marah." "Yoyoyo, wanita yang sangat cantik, kamu sangat seksi jika sedang marah, aku menyukainya." Pemuda itu bukannya berhenti, tapi malah makin menjadi, bahkan teman-temannya juga mulai ikut membantu meledek wanita itu. "Kau ingin mati?" teriak wanita itu. Buom! Akhirnya wanita itu tidak tahan, dan menerbangkan pemuda itu dengan marah. Pemuda itu terlempar ke atas meja yang agak jauh. "Sial, wanita kurang ajar, kalian serang dia," perintah pemuda itu. Orang-orang yang bersama pemuda itu menyerang perempuan itu secara bersamaan. "Kalian terlalu menggertak," teriak perempuan itu. Buom! Boom! Satu persatu orang yang menyerang diterbangkan oleh perempuan itu dengan tinjunya. Melihat itu bahkan pemuda tadi merasakan ketakutan di wajahnya. Dia tidak percaya orang yang dia ganggu ternyata adalah seorang ahli alam ilahi. "Alam ilahi!" teriak orang-orang di sana. Mereka takjub akan perempuan itu. Kau tahu siapa aku? Aku adalah keponakan dari wali kota di sini," teriak pemuda itu. Orang-orang di sana mengerutkan keningnya. Ternyata pemuda ini adalah keponakan dari wali kota. "Aku tidak peduli siapa kamu, jangan menggangguku, atau sekali lagi kalau kau menggangguku, aku akan membunuhmu," teriak wanita itu. Lalu dia berbalik, dan kembali duduk di tempat tadi. Pemuda itu menggertakkan giginya, lalu berbalik bersama orang-orang yang dibawanya dengan penuh luka di tubuh mereka. "Sungguh perempuan yang luar biasa," ucap Lin Gui dengan mata berkilau. "Hahaha, adik, apakah kamu menyukai perempuan itu?" tanya Lin Long. "Bukan begitu saudara kedua, aku merasakan bahwa wanita itu bukan manusia," ucap Lin Gui dengan pelan ke arah Lin Tian dan Lin Long. Wanita itu melihat ke arah tempat Lin Tian. Dia merasakan sesuatu yang khusus terhadap salah satu pria di meja Lin Tian. Tapi tidak lama dia kembali melanjutkan duduk di mejanya dengan santai. Dia terlihat tenang. Perempuan itu juga cantik, mata biru, rambutnya biru yang membuat dia lebih menarik dan mencolok dari perempuan lain yang ada di sana. "Kak, dia melihat ke arah kita tadi," kata Lin Long. Lin Tian hanya menganggukkan kepala kepada Lin Long sebagai jawaban, dan di sana Lin Gui masih memikirkan sesuatu yang lain. Melihat Lin Gui yang diam itu, Lin Long mencubit pinggang Lin Gui. "Aduh, ada apa saudara kedua?" tanya Lin Gui yang kaget karena cubitan Lin Long. "Aku harusnya bertanya seperti itu padamu," balas Lin Long dengan memukul pelan kepala Lin Gui. "Itu tentang wanita yang duduk di sana. Sepertinya dia bukan manusia, dia mungkin dari laut," jawab Lin Gui. "Oh, kenapa kamu berpikir begitu?" Lin Long masih bertanya dengan acuh kepada Lin Gui. Walaupun begitu ada sedikit rasa kaget di mata Lin Long. "Aku tidak yakin, aku merasa bahwa dia memiliki hubungan denganku," jawab Lin Gui ragu. "Kamu benar Gui kecil. Dia suku laut, dan dia juga memiliki darah kura-kura suci di tubuhnya," ucap Lin Tian yang sedari tadi diam. "Kakak kamu menyadarinya?" tanya Lin Gui. "Iya," jawab Lin Tian. Di saat mereka sedang asyik membahas tentang wanita berambut biru, ada banyak pasukan yang berdiri di depan pintu restoran itu. Di depan mereka ada pria paruh baya yang memiliki tatapan ganas di wajahnya. Lalu ada beberapa pemuda yang dipukuli oleh wanita berambut biru di belakang pria itu. "Di mana orang yang memukulmu tadi?" tanya pria itu. "Di dalam paman," jawab pemuda itu. "Bagus, ayo masuk, mari kita lihat seperti apa perempuan yang berani menyakiti keponakanku," jawab pria itu. Pria itu ternyata adalah
wali kota di sana, orang nomor 2 di kota itu. Dia saat itu sedang bersenang-senang di istananya, tapi saat mendengar kabar bahwa keponakan kecilnya dipukuli, wali kota pun marah dan datang ke restoran itu secara langsung. Mereka masuk ke dalam restoran itu. Di sana wanita itu masih duduk dengan tenang, sambil meminum teh di mejanya. "Itu paman, itu wanita yang memukuliku tadi," tunjuk pemuda itu kepada wanita berambut biru. "Nak, kamu berani memukul keponakanku, cepat kemari dan bersujud padaku," ucap wali kota itu. Wanita itu tetap diam, dan tidak peduli dengan pria yang berbicara itu. Melihat dia tidak diperhatikan, wali kota sangat marah. "Nak, sungguh berani kamu mengacuhkanku, apa kamu ingin mati?" teriak wali kota. "Kenapa aku harus meminta maaf pada pemuda cabul itu?" tanya wanita itu. "Kamu," pemuda itu menunjuk perempuan itu dengan marah. "Nak, kamu mencari kematian." Setelah berbicara, wali kota menyerang perempuan itu dengan kekuatannya. Merasakan kekuatan wali kota itu, wanita berambut biru merasa terancam. Dia dapat merasakan kultivasi wali kota ini ada di tingkat kelima alam ilahi, sedangkan dia hanya di tingkat kedua alam ilahi. Akibatnya dia tidak siap dan terkena serangan pria itu, membuat dia terbang dan jatuh tepat di depan meja Lintian. Lintian sedikit mengerutkan keningnya. Melihat meja yang diisi makanan yang dia susah payah pesan hancur begitu saja, Linlong juga sangat marah, sampai-sampai dia berteriak ke arah wali kota itu. "Hei brengsek sialan bajingan kau, bisakah kalian tidak mengganggu orang lain?" tanya Linlong ke arah wali kota dengan berani. "Apa katamu nak?" tanya wali kota. "Aku bilang kepalamu rusak, orang lagi makan begini malah diganggu. Apalagi ini sudah 2 kali, ucap Linlong yang marah melihat makanan mereka tumpah. Lintian hanya diam, tapi sejak tadi aura membunuhnya sudah ada pada laki-laki ini. Walaupun aura itu tidak terlihat, tapi masih bisa membuat beberapa orang sedikit di sana merasa ketakutan. "Kamu berani nak, kau ingin minta mati," teriak pria tua itu dengan marah. Lalu dia menyerang ke arah Lintian, perempuan yang tadi sudah bangun, dan mencoba menghalangi serangan wali kota. "Buong, tuan, ini urusan kami, mereka tidak sengaja untuk menyakitimu, bebaskan mereka," ucap perempuan itu. "Hahaha, tidak ada yang boleh tertinggal, tangkap wanita itu, dan bunuh ketiga pria itu," ucap wali kota. "Iya." Lalu anak buah wali kota maju, dan mulai mengepung rombongan Lintian. Lintian terlihat santai saja, dia masih memegang teh yang baru saja dia tuangkan. Belum sampai ke arah Lintian, mereka dicegah oleh Lin Gui. "Saudara pertama, serahkan saja padaku orang-orang kecil ini," jawab Lin Gui. "Baiklah Gui kecil," ucap Lintian. Setelah mendapat persetujuan Lintian, dia bergerak secepat kilat, muncul di setiap para bawahan wali kota itu, dan memukul mereka dengan sangat cepat. Bahkan wali kota pun tidak dapat melihat pukulan Lin Gui itu. Buom, boom, ak, para bawahan wali kota itu terbang satu demi satu keluar dari restoran. Keadaan mereka bahkan tidak diketahui. Melihat para bawahannya diserang habis-habisan oleh seorang pemuda itu, dia sangat marah. "Nak, kau ingin mati?" teriak wali kota. "Maju. Kau saja yang mati, tinju bencana," teriak Lin Gui. Saat tinju Lin Gui akan beradu dengan tinju wali kota sangat terkejut. Dari tinju itu dia merasakan ancaman yang jelas. Itu bukan ancaman kecil, tapi semacam ketakutan akan kematian. Tapi untuk berhenti di sana sudah terlambat. Dua serangan itu beradu dan meledak di sana. Boom! Wali kota terpental dengan tangan penuh darah yang membuat orang-orang di sana takjub. Bahkan perempuan berambut biru itu sangat kaget melihat itu. Baik Lintian dan Linlong masih tetap duduk di meja yang hancur itu. Mereka seakan tidak peduli dengan kejadian di sana. Saat semua orang menatap dua pemuda lain yang duduk, mereka merasakan ketakutan. Satu orang ini saja,
Sudah sekuat ini, apalagi mereka berdua, pikir orang di sana. Jangan berani mengganggu makan saudaraku, inilah akibatnya, ucap Lin Gui yang masih marah. Wali kota yang menahan sakit karena serangan Lin Gui, hampir muntah darah, karena di mata pemuda ini dia tidak dianggap sebagai lawan yang layak baginya. Di mata pemuda itu hanya berisi ketidakpedulian yang luar biasa. Nah, jika pemimpin kota kami tahu bahwa kamu melukai wali kota kami, dia akan datang, dan kau sudah pasti akan dibunuh mati, teriak pemuda itu dengan marah. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini, panggil pemimpin kalian, teriak Lin Gui semakin marah. Nak, kamu sungguh berani ingin bertemu denganku, tiba-tiba suara yang agak tua terdengar di sana.